Nah, pendaftaran DTKS ini ya dilakukan melalui desa kelurahan. Tapi kalau desa kelurahannya nggak paham ya silahkan menghubungi dinas sosial setempat. Kalau dinas sosialnya paham, desanya nggak paham, biasanya dinas sosial lempar daftar lewat desa aja gitu ya. Kadang bisa lempar-lemparan, desa dilempar ke dinas sosial lempar ke kelurahan sampai kalian bingung siapa yang harus diikuti gitu ya. Sama-sama nggak paham gitu ya. Kemudian pendaftaran sebenarnya dibuka dari tanggal 15 sampai 25 setiap bulannya. Artinya hari-hari ini teman-teman bisa mendaftar di DTKS gitu ya. Kemudian berkasnya itu apa aja? KK, KTP, foto rumah tampak depan, dan nanti desa melampiri dengan berita acara pemutakhiran DTKS. Jadi sebenarnya alur pendaftarannya lewat desa kelurahan, tapi beberapa wilayah itu bisa lewat dinas sosial. Nah, proses penerbitan SK DTKS kalian terdata di DTKS itu memakan waktu 1-3 bulan. Paling cepat 1 bulan, paling lambat 3 bulan kalau diusulkan. Tapi kalau desanya nggak paham, nggak diusulkan gitu ya nggak tahu, 15 tahun pun nggak bakal jadi. Tapi kalau diusulkan 1 bulan bisa jadi. Jadi tergantung political will dari masing-masing desa kelurahan untuk kemudian membantu siswa-siswi dari masing-masing desanya untuk bisa kuliah gratis dengan KIP kuliah. Seperti itu ya. Silahkan dikasih pemahaman kalau perangkat desa atau operator aplikasi SIG Engine-nya tidak gercep merespon permintaan kalian, seperti itu. Kemudian ada yang bertanya apakah bisa mendaftar DTKS secara online lewat aplikasi cek bansos ini, Kak. Sebenarnya ada fitur untuk bisa mendaftar secara online di aplikasi cek bansos, tetapi berdasarkan pengalaman 1 tahun terakhir itu sia-sia saja kalian mendaftar secara online karena harus disetujui oleh operator desa juga. Kalau operator desanya nggak pernah buka aplikasinya kan nggak ada gunanya kan, seperti itu. Jadi kembali lagi usulan itu masuknya dari desa, walaupun pendaftaran secara online itu dilempar ke aplikasi desa lagi, desa kemudian dilempar ke kabupaten, kabupaten baru diajukan untuk penerbitan SK DTKS, seperti itu teman-teman gitu ya. Jadi online atau tidak online itu tergantung desa kelurahannya itu tahu nggak gitu ya berkaitan dengan proses pendaftaran DTKS ini dan paham nggak fungsi pendaftaran DTKS ini, seperti itu. Kemudian nah ini kita sajikan panduan pendaftaran DTKS untuk desa ya. Kenapa kita perlu sajikan? Karena banyak desa kelurahan yang tidak paham cara mendaftarnya, sehingga kita kasih gambaran ini. Tujuannya teman-teman yang mau daftar DTKS ke desa bilang nggak paham, silahkan suruh nonton channel YouTube ini biar dia tahu step by stepnya untuk daftar DTKS. Jadi pertama-tama itu dibuka website sixngkemensos.go.id ya. Di situ nanti akan ada tampilan seperti ini untuk login gitu ya. Ini diisi NIK operator desa, kemudian passwordnya, kemudian ini captchanya diisi, kemudian klik masuk. Nanti akan ada tampilan, silahkan masukkan kode OTP untuk proses verifikasi. Ini operator harusnya punya aplikasi Telegram gitu ya untuk mendapatkan OTP-nya. Nah, kita buka Telegramnya, nanti ada kiriman OTP seperti ini, kita masukkan, kemudian proses validasi. Dari awal loginnya aja sudah agak ribet gitu ya, sehingga kalau desa atau kelurahan tidak pernah ada yang ikut pelatihan aplikasi ini ya nggak paham, nggak bisa mengajukannya gitu ya. Setelah proses validasi nanti masuk ke dashboard aplikasi SIG Engine-nya. Di sini ada ini menu DTKS ini untuk ngecek apakah kalian sudah terdata di DTKS atau tidak. Kemudian untuk verifikasi kelayakan ini untuk monitoring bantuan. Kemudian daftar usulan dibatalkan, ini yang dibatalkan. Kemudian usulan baru ini bagi yang belum masuk DTKS diusulkan lewat usulan baru. Kemudian ini ada perbaikan data dan PB ini untuk usulan KIS gitu ya. Jadi kalau mau pengusulan DTKS ya kita klik usulan baru. Setelah itu seperti ini menunya ya, seperti ini, bahwa pengusulan bansos dilakukan mengisi form data individu, survei kriteria, dan upload foto KTP dan rumah. Setelah kita klik usulan baru, nanti ada bulannya usulan, kemudian kita klik usulan, nanti tampil seperti ini, di mana
diminta masukkan nomor KK dan K. Nomor KK kalian dan NIK-nya dimasukkan, lalu klik selanjutnya. Kemudian tahapan pertama nanti diminta untuk ngisikan data individu. Ini banyak gitu ya, sehingga kalian perlu bawa KK gitu ya. Kalau sudah diisi semua, klik selanjutnya. Nanti survei kriteria ini diisi sesuai dengan kenyataan. Kemudian klik selanjutnya. Program bansosnya apa? Kalau DTKS saja ya non bansos. Kalau mau diajukan PKH ya berarti PKH, kalau diajukan BPNT ya BPNT, dan seterusnya. Kemudian tanggal hamil, kalau nggak hamil ya nggak usah diisi. Kelompok ada terpencil, kalian masuk kelompok ada terpencil atau tidak, diisi ya atau tidak. Disabilitas ini opsional, status orang tua opsional, nama suku opsional. Kemudian diminta melampirkan foto KTP atau KK dan foto rumah baru, kemudian disimpan. Kalau sudah disimpan, nanti data kalian akan muncul di bawah sini. Nah, kalau misalnya data usulan DTKS-nya sudah masuk semua, misalnya banyak gitu ya, baru nanti difinalisasi di sini. Klik finalisasi semua data usulan. Ini dicentang dulu ya, semuanya dicentang, kemudian finalisasi semua data usulan. Nanti akan muncul finalisasi usulan kelurahan desa, di mana diminta upload berita acara musyawarah desa gitu ya, yang ditandatangani kepala desa dan operator atau perangkat terkait, dan kemudian diminta ngetikkan ulang saya bertanggung jawab terhadap data usulan tersebut. Diketik di sini, kemudian klik iya lanjutkan. Setelah itu selesai. Usulan selesai, 1 bulan kemudian kalau DTKS-nya tampil ya sudah terdaftar di DTKS. Jadi di aplikasi kita terakhir 23 Oktober 2023, artinya bulan kemarin itu DTKS-nya terbit. Setiap bulan sebenarnya terbit ya DTKS baru gitu ya. Nah, untuk ngecek DTKS-nya di mana? Ya, di menu DTKS, kita klik view DTKS, kita ketikkan nama, nanti akan muncul di situ. Ini panduan untuk desa ya. Ya, tujuannya saya kasih agak cepat gambarannya. Ini agar desa-desa yang bilang nggak bisa cara pendaftarannya bisa kalian tunjukkan lewat video ini.